Salam semangat Omah Sate Pak D. Klamut. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali dengan Komisi Keluarga Muda dan Pemuda Dewasa dalam program Omah Sate Pak D. Klamut. Waktu terus melaju, tidak terasa. Kita sudah berada di bulan kedua tahun 2023. Di bulan kedua kita sering mengingatnya sebagai bulan kasih sayang. Karena itulah saat teduh hari ini kita beri judul Allah adalah kasih. Bacaan dipilih dari surat 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara, pernyataan Allah adalah kasih menunjukkan sebuah ketegasan tentang identitas, tentang kesejatian, tentang hakikat Allah, yaitu kasih. Allah adalah kasih. Kasih berasal dari Allah. Siapa yang mengenal kasih berarti mengenal Allah. Siapa yang melakukan kasih, ia lahir dari Allah. Tegas sekali dikatakan, kasih menjadi sebuah identitas. Kasih Allah sangat istimewa, spesial. Kasih Allah bukan kasih yang biasa, tetapi kasih Allah menjadi dasar dari kasih-kasih yang lain, dan kita mengenalnya kasih agape. Kasih yang tulus, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang tidak ada tandingannya. Kasih Allah diberikan kepada manusia secara cuma-cuma, tetapi bukan berarti sesuatu yang murahan, bukan obralan, bukan eceran, bukan yang berkualitas rendah. Sebaliknya, karena kasih itu tidak ada yang sanggup membeli atau membayarnya. Kasih Allah teramat mahal, sebab dibayar dengan tubuh dan darah. Itulah sebabnya kasih Allah hanya bisa kita terima sebagai anugerah, sebagai kasih karunia, bukan hasil prestasi kita, melainkan penganugerahan kepada kita yang mau menerimanya. Keistimewaan kasih Allah juga bisa kita lihat dari sifatnya yang kekal, yang tetap, yang tidak berubah-ubah, apalagi meletre. Walau kita sering tidak setia, Allah tetap setia. Jika kita menjauh dari Allah, Dia tetap dekat. Ketika kita meninggalkan Allah, Dia tetap menanti dan akan menyambut kita kembali kepadanya. Luar biasa. Kasih Allah adalah kasih yang sejati, yang tulus, murni, kudus. Bukan kasih yang pura-pura, bukan kasih yang palsu. Kasih Allah diungkapkan dan dibuktikan, dinyatakan dalam diri Yesus. Bisa dirasakan, disaksikan, diterima, walaupun dunia menolaknya. Allah tetap dengan tulus mengasihi dunia. Saudara, bacaan kita hari ini mengingatkan saya dan saudara-saudara bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang-orang yang mengenal Allah. Jika kita mengaku mengenal Allah, kita mengenal pula identitas Allah. Jika kita mengenal identitas Allah itu, maka seharusnya kasih pun menjadi identitas kita. Kasih harusnya menjadi ciri khas hidup kita. Hidup dalam kasih, hidup mengasihi. Kita harus mengasihi sesama, bukan hanya keluarga sedarah, melainkan sesama secara luas. Saudara sepelayanan, teman kerja, tetangga, masyarakat di mana kita tinggal, bahkan mereka yang tidak kita kenal, atau kita belajar juga mengasihi orang-orang yang memusuhi kita. Sebab Allah sudah meneladankan hal itu. Jika kasih Allah itu kasih yang sejati, maka kasih kita pun
harus kasih yang tulus, bukan pura-pura, bukan munafik, bukan kasih yang palsu. Bukan saja kita mengasihi di depan seseorang, tetapi membenci di belakang dia. Atau karena kita memiliki kepentingan kita mengasihi seseorang. Tetapi karena kita sudah lebih dulu dikasihi, maka kita harus mengasihi. Seperti Allah mewujudkan kasih-Nya, mari kita mewujudkan kasih kita. Bukan hanya dengan kata-kata, melainkan dalam karya nyata. Bukan hanya dengan teori, melainkan dengan praktek. Dengan begitu, kita menjadi pribadi yang berintegritas, yang memiliki kesesuaian perkataan dan tindakan. Kita wujudkan kasih dalam kehidupan berkeluarga, bergereja, bermasyarakat, berbangsa. Selamat mewujudkan kasih Allah dengan konsisten dan berintegritas. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas kasih-Mu yang sejati, atas kasih-Mu yang sempurna, atas kasih-Mu yang tidak pura-pura. Ajarlah kami Tuhan dengan hikmat-Mu, supaya kami mampu mewujud nyatakan kasih itu, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan karya nyata. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.